Manusia selalu terobsesi untuk membuat simulasi. Sebut misalnya The Sim atau SimCity. Game ini semakin hari semakin mendekati kenyataan, yang ternyata memang berbanding lurus dengan motif ekonominya, yaitu makin mirip dengan kenyataan, makin laku untuk dijual. Motif ekonomi ini memberi cukup tenaga bagi rumah-rumah produksi untuk membuat ratusan tayangan reality show yang menyorot berbagai peristiwa yang dibuat seolah-olah menjadi yang paling penting di dunia, yaitu tentang drama kehidupan seseorang. Sebut saja Kardashian, Survivor, American Idol, Love Island, atau Shark Tank. Hari ini kita melihat bagaimana teknologi artificial intelligence telah menggantikan berbagai tugas manusia mencapai sebuah keputusan-keputusan yang rumit ratusan kali lebih cepat dan efisien, dari mulai yang sederhana hingga yang rumit. Sebut saja misalnya Siri, Google Assistant atau Bixby, atau self-driving car misalnya, yang menjadi tren saat ini dan semakin diminati, hingga robot AI super canggih yang bisa meniru perilaku manusia. Manusia begitu terobsesi untuk membuat simulasi hingga tahapan yang benar-benar mirip realitas, hingga pada suatu titik kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sendiri berada di dalam simulasi? Saya atau Anda mungkin pernah mengalami peristiwa deja vu, sebuah pengalaman mengalami sesuatu yang seolah pernah dialami sebelumnya, padahal sebenarnya tidak pernah Anda alami dalam hidup. Tidak ada satupun ilmuwan yang dapat menjelaskan fenomena deja vu secara pasti. Bagaimana jika peristiwa deja vu adalah sebuah bugs dalam sebuah simulasi? Sebuah spekulasi tentang adanya dunia paralel, di mana setiap manusia bisa tetap eksis dalam setiap pilihan yang bahkan tidak mereka ambil dalam hidup mereka. Termasuk Anda yang memilih ataupun tidak telah terdampar dalam video ini. Sekali lagi, halo. Lalu bagaimana jika fenomena alam gaib pun merupakan sebuah sistem error dalam kode program yang menyebabkan kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat, dan kematian sesungguhnya hanyalah bangun dari simulasi? Pikiran-pikiran seperti ini terus terang sangat menggelitik, intuitif sekaligus arogan. Tuhan tidak sedang bermain dadu. Meskipun kita tahu bahwa Einstein adalah seorang determinis, ungkapan ini bisa saja digunakan dalam berbagai situasi untuk mewakili sebuah pikiran tertentu. Namun menurut sejarah, ungkapan ini sebenarnya digunakan untuk menjawab hukum ketidakpastian Heisenberg yang bilang bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur massa, posisi, dan momentum sebuah partikel dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin bagi kita saat ini untuk membuat sebuah simulasi alam semesta secara benar-benar presisi tanpa sedikit pun kesalahan, seberapa besar pun kemampuan komputer yang saat ini kita miliki. Bahkan jika Anda adalah sang pencipta simulasi, Anda tidak bisa begitu saja menetapkan sebuah materi untuk misalnya bisa mencapai suhu hingga 1 miliar derajat tanpa sebuah standar logika tertentu bahwa sebuah objek panas akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya secara berantai hingga partikel paling kecil. Dan tugas Anda tidak selesai sampai di situ. Anda juga harus menghitung massa benda yang Anda buat dan bagaimana pengaruhnya pada revolusi planet-planet dan pergerakan benda-benda langit dalam sebuah sistem tata surya dan alam semesta. Anda juga harus berpikir soal kehidupan dan bagaimana kehidupan akan berlangsung. Bagaimana Anda membuat dan memilih miliaran makhluk dengan spesifikasi yang benar-benar unik, dan bagaimana elemen-elemen di alam semesta bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Anda harus memikirkan setidaknya ke 118 unsur dalam tabel periodik dapat saling melengkapi dalam menyokong kehidupan. Dan itu baru unsur-unsur yang ditemukan di bumi saja. Anda masih harus memikirkan bagaimana perubahan suhu dapat mempengaruhi kehidupan. Begitu pula dengan sistem cuaca, kecepatan angin, siklus hidrologi, rantai makanan, dan triliunan objek lain di alam semesta sekaligus bertriliun-triliun interaksi yang terjadi antar mereka. Anda bahkan tidak diizinkan untuk sedikit pun punya ruang ketidaktahuan, bahkan untuk hal-hal yang terlihat sepele. Sebagaimana misalnya hal sekecil kepakan sayap kupu-kupu di Shanghai bisa mempengaruhi cuaca di San Francisco. Anda harus bisa memperhitungkan bahwa hal-hal kecil bisa berpengaruh secara non-linear terhadap sebuah sistem rantai peristiwa yang kompleks dalam sebuah perhitungan yang rumit dari jutaan probabilitas yang bisa terjadi akibat sebuah keputusan dari suatu entitas yang punya kehendak bebas. Supaya Anda akhirnya punya hitung-hitungan yang logis dan saling terkait secara universal tanpa sedikit pun celah kesalahan hingga sekecil partikel yang barusan masih jadi PR Anda akibat hukum ketidakpastian Heisenberg yang mungkin akan melukai keseimbangan alam semesta itu sendiri. Anda tidak bisa begitu saja membuat sebuah alam semesta simulasi tanpa perhitungan-perhitungan super rumit tadi
kecuali Anda akan berakhir dengan sebuah simulasi yang cacat. Fermi Paradox dan kemajuan teknologi sekali lagi telah membawa kita dalam sebuah euforia, sekaligus aroganisme, yang mungkin membuat kita sedikit lupa diri. Bahwa demikian pun kita mempertimbangkan alam semesta ini sebagai sebuah simulasi, harus diakui bahwa simulasi kita ini adalah sebuah simulasi yang benar-benar sempurna. Katakanlah suatu saat nanti kita bisa melampaui Higgs boson, dan karenanya mungkin bisa saja memecahkan hukum ketidakpastian Heisenberg. Dan pada akhirnya kita bisa membuat simulasi yang hampir mirip dengan realitas pun tidak mengubah kenyataan bahwa kita hanyalah sekedar membuat simulasi di dalam simulasi. Selama manusia bukan pencipta simulasi paling awal, kita hanya akan bergerak sebatas pencipta awal menetapkan batas-batas pencapaian kita. Kecuali sang pembuat simulasi awal menentukan lain, kita masih akan terus-menerus berkutat dengan soal-soal kecemasan, rasa sakit, ketakutan, bahkan soal-soal bertahan hidup dan kematian, sambil terus-menerus mempertanyakan tentang arti eksistensi dan kesadaran itu sendiri. Sampai di sini mungkin kita akan berpikir ulang. Bagaimana jika kita hanya berusaha mengabaikan 50% kemungkinan sisi lain dalam solipsism teori? Bagaimana jika permanen objek itu adalah benar-benar permanen objek? Sedemikian pun besar dan megahnya alam semesta, yang hanya mampu kita ukur dengan batas-batas tertentu tanpa bisa menciptakan, bahkan hanya dalam sebuah simulasi. Bagaimana jika kita hanya enggan mengakui bahwa melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan membaui itu sendiri adalah puncak elevasi tertinggi dari sebuah eksistensi?